Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Nah, dengan saya di sini, Mahaitin Sinaga, kita ketemu di mata kuliah kita Auditing 2. Eh, Kali ini kita masuk di dalam pemeriksaan kas dan setara kas, ya. Sistematika kerja kita seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Kita mulai dari akun-akun yang ada di laporan posisi keuangannya. Ada kas, ada piutang, ada persediaan, ada aset tidak lancar, ada liabilitas, dan seterusnya ya. Kali ini kita masuk di dalam pemeriksaan kas ya. Baik, sebelum masuk ya kita ke dalam pemeriksaan atas kas, coba kita pahami dulu ya. Eh, di sini kita ya namanya kita mau meriksa sesuatu tentu kan kita harus mengenali ya. Gak mungkin kita memeriksa yang tidak pernah kita kenal ya. Oleh karenanya kita pahami dulu ya. Apa yang dimaksud dengan kas ya? Kas itu adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Artinya yang tersedia ya, tersedia dan siap digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Oke, kalau yang dimaksud dengan bank di sini adalah itu uang yang ada di dalam bank itu, baik itu rekening giro atau tabungan, yang dapat dipergunakan secara bebas, ya, yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, ya. Jadi setiap saat itu bisa uangnya diambil dari rekening bank untuk dipergunakannya. Oke, ya, dalam penyajian laporan keuangan seringkali kita buat itu akunnya hanya kas, artinya itu ada uang yang ada di tangan dan uang yang ada di bank ya. Namun di sini ada coba kita lihat apa yang dimaksud dengan setara kas. Seringkali juga perusahaan itu membuat kas dan setara kas ya. Setara kas itu adalah investasi yang sifatnya sangat liquid ya. Liquid dalam hal ini artinya gampang dicairkan menjadi kas ya. Bersifat jangka pendek ya dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan yang nilainya signifikan ya. Sebagai contoh surat-surat berharga, kalau misalnya kita butuh uang, udah itu bisa kita tukarkan ya, walaupun kita sedikit mengalami kerugian kan ada biaya ya. Itu yang kita maksud dengan yang setara kas ya. Oke, kita masuk ke pemeriksaan. Sebelum kita masuk, kita coba pahami dulu ya, kira-kira apa tujuan kita untuk melakukan pemeriksaan atas kas ya. Yang pertama itu, ya, kita mau pastikan apakah terdapat pengendalian intern yang cukup ya. Kalau kas ya, misalnya itu kas itu tidak memang kas itu dipegang oleh bendaharawan ataupun kasir ya. Kasir itu tidak semena-mena untuk mengeluarkan sesuatu atau membayar sesuatu ya. Tentu kan dia ada prosedur ya, prosedur. Katakanlah bagian umum dia mau minta membelikan ATK gitu ya. Dia akan mau minta uang ke kasir. Tapi sebelum dia meminta uang, staf bagian umum itu akan membuatkan satu namanya permintaan dana, kemudian ditandatangani oleh atasannya, kemudian diserahkan diminta kepada kasir, kemudian kasir mengeluarkan ya uang, uh, bagian umum pergi katakanlah kasbon ya, bagian umum mengambil uang ini pergi membelikan ATK keluar. Setelah mereka selesai membeli ATK, mereka membawa pertanggungjawabannya, ada bukti-bukti pembelian itu, dia pertanggungjawabkan kepada kas, kemudian bukti-bukti pembelian itu akan dicatat sebagai pengeluaran kas, dan dokumen-dokumen itu akan diserahkan ke bagian akuntansi, ya. Paling tidak itu pengendalian intern. Jadi bukan suka-suka bagian bagian keuangan atau kasir ya. Bagian minta uang, nah ini uangnya, bukan begitu ya. Nah, tentu ada prosedur-prosedur. Dan setiap kali pengeluaran kas itu harus ada prosedurnya, tidak semena-mena. Nah, itu bagian keuangan itu mengeluarkan uang ya. Oke, yang kedua, kita mau memastikan ya, apakah saldo kas dan setara kas yang ada di neraca itu pada tanggal neraca betul-betul ada ya. Katakanlah, kas dan setara kas itu ada sekitar 40 juta. Kasnya itu katakan ada 15 juta ya. 15 juta itu kita memastikan uang itu ada nggak fisiknya. Secara fisik ada nggak ya. Kita memastikan, makanya nanti ada yang disebut dengan cash count ya. Atau cash of nama ya. Itu kita pastikan
uang yang ada dipegang oleh kasir itu sama dengan yang ada di catatannya ya. Oke. Kemudian untuk memeriksa apakah ada pembatasan penggunaan saldo kas dan setara kas ya. Pembatasan maksudnya ini katakanlah perusahaan itu sudah memiliki katakan 20 miliar uang sisa ya. Sementara operasional tahun ini cukuplah sekitar 1 atau 2 miliar. Nah, sebenarnya banyak uang menganggur. Tapi perusahaan ini tidak boleh menggunakan uang itu. Kenapa? Karena memang uang itu direncanakan untuk ada pembangunan katakanlah di tahun depan. Atau mungkin dalam waktu tidak berapa lama uang ini akan digunakan untuk membagi dividen kepada pemegang saham. Jadi ada pembatasan, itu harus dipisahkan ya. Uang kas itu ada yang dibatasi dengan penggunaannya, ada yang tidak ya. Oke, kemudian keempat itu untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah dikonversikan ke dalam rupiah ya menggunakan kurs tengah BI dan apakah ada selisih kurs ya. Nah, nanti kita lihat di belakang ya ada contoh kasus ya. Uh, Kalaulah misalnya ya, kalau misalnya ada suatu perusahaan itu ya menerima tagihan 20.000 US dollar ya, kurs tengah pada tanggal ini adalah 14.500 ya. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember ya. Nah, di situ kita akan membuat laporan keuangan ya. Ternyata kurs tengah itu berubah menjadi 14.600. Ada selisihnya 100 ya. Nah, jadi ini berarti ada kenaikan nilai rupiahnya ya. Tadinya uang dia 20.000 US dollar. Ternyata ada kenaikan 100 rupiah per US dollar. Berarti 100 kali 20.000 rupiah ada 2 juta ya. Ada kalau dirupiahkan itu ada 2 juta uang itu akan bertambah ya. Di sini perusahaan menggunakan rupiah dalam penyajian laporan keuangannya. Sekarang pertanyaan kepada kita sebagai auditor, apakah usulan saudara sebagai auditor apabila perusahaan belum mencatat adanya selisih kurs, namanya di uang dolar dipegangnya pada tanggal 31 Desember, ternyata uang itu masih ada ya, masih utuh, ada kenaikannya 2 juta. Berarti uang kas kita bertambah 2 juta ya, kan begitu kan? Nah, berarti kalau uang kita bertambah berarti kas itu tentu di debit ya. Debitnya 2 juta, kreditnya apa? Karena itu adalah kenaikan atau keuntungan karena ada selisih kurs, maka akun yang umum di dalam laporan keuangan itu namanya keuntungan selisih kurs atau laba selisih kurs ya. Nah, gitu. Jadi debitnya dari kas, karena kasnya bertambah 1 juta, ya 2 juta ya. Nah, kemudian kreditnya apa? Kreditnya adalah keuntungan atas keuntungan selisih kurs ya. Oke, kita lihat kelima. Untuk memeriksa apakah penyajian di neraca sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia ya. Nah, itu sangat tidak mungkin ya. Kalau di Indonesia itu kita buat kas itu kita letakkan di tengah-tengah, di bawah persediaan, di atas aset aset tidak lancar, itu tidak mungkin. Kalau di Indonesia ya, kas itu selalu di paling atas ya, kiri atas ya. Nah, dia selalu kiri atas ya. Kenapa itu kiri atas? Itu udah kita pelajari di semester 3-4 ya, bahwa aset lancar itu disajikan menurut likuiditasnya, atau mana yang paling gampang, paling likuid atau paling gampang dijadikan jadi kas, itu harus ditempatkan di atas ya, makanya kas itu ada di atas ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pemeriksaan. Apa yang harus dilakukan oleh auditor ya? Yang pertama, karena tadi tujuannya adalah untuk memeriksa apakah terdapat internal control, maka sekarang dia harus memahami ya. Dia pahami itu pengendaliannya, dia minta kalau ada namanya buku manualnya, atau ada namanya SOP, Standard Operating Procedure, dia akan pelajari. Bagaimana pengeluaran atau penerimaan kas itu? Apakah pengendaliannya cukup bagus? Kalau udah cukup bagus, kita akan lanjut ya. Kalau dia tidak bagus, sudah nggak usah diperiksa lagi ya. Kita buat aja itu, kita menolak melakukan pemeriksaan ya. Kemudian kita buat top schedule ya. Top schedule kira-kira bagaimana bentuknya top schedule? Ya, ini namanya top schedule ya. Tolong kita perhatikan. Di sini di kas ini ada 6 ya, ada 5 ya, ada 5 ini kas yang terpisah, ada kas di Jakarta, ada kas Surabaya, ada Bank Mandiri, BNI dan di Rabobank ya, ada 5 ya.
Oleh karenanya nanti kita akan membuat ada namanya supporting schedule ya, di bawah dari top schedule ini ada namanya supporting schedule, itu ada supportingnya nanti C1, C2, C3, C4, dan C5 ya. Nah, mungkin ini adik-adik belum pernah lihat, inilah bentuk kertas kerja kita setiap kali kita melakukan pemeriksaan ya. Kalau top schedule itu ada satu huruf pertama A atau B atau C atau D atau apa dia. Nah, ini C ya. Berarti ini top schedule. Kalau supporting schedule-nya itu nanti di sini ada ditulis C1 atau C2 atau C3. Itu namanya supporting schedule. Contoh ini C3 ya. C3 itu, nah kalau kita lihat ini C3 saldonya adalah 1.500.000 ya. Ini 1.500.000 setelah di audit itu adalah 1.500.000. Coba kita lihat dari mana datang itu. Nanti ya adik-adik baca sendiri di sini. Setelah diperiksa saldo di Bank Mandiri itu, Bank Mandiri Jakarta itu adalah 1.500.000. Ini akan dipindahkan ke C ya. C itu apa? Coba kita lihat. C itu adalah yang ini ya. C itu adalah top schedule dari kas dan setara kas. Itu kita buat C3 di sini, angkanya adalah 1.500.000. Karena menurut buku ini ya 1.500.000, setelah diaudit juga 1.500.000, berarti tidak ada perubahan di sini ya. Berarti di sini tidak ada koreksi, tidak ada yang harus kita jurnal ya. Oke, adik-adik tolong perhatikan, inilah format standar ya. Setiap kali kita mengaudit itu, ini ada katakanlah berapa kolom ini ya. Ada 7 ya. Kolom pertama itu itemnya atau uraiannya, kemudian kolom kedua itu ada ref ya. Ini WP working paper ya. Ini ada catatan menurut ini ya buku, angkanya ini kita pindahkan kemari semua. Baru nanti setelah kita audit, kita lihat di sini hasil daripada audit itu. Kalau ada selisih maka ada nanti di sini dia selisih bertambah atau selisih berkurang ya. Kalau bertambah tadi seperti dolar tadi naiknya 2 juta, berarti di sini DR ada 2 juta. Itu nanti kita akan jurnal ya. Jurnal tadi itu kas bertambah 2 juta, kreditnya keuntungan selisih kurs ya. Oke, ini yang kita tempatkan saldo yang inilah yang akan kita sajikan di dalam laporan keuangan ya. Kalau ini tahun sebelumnya ya. Ini saldo daripada tahun sebelumnya ya. Oke, ini masalah ini harus 2009 ya. Oke, ini tolong perhatikan format itu ada per book, ada adjustment, ada yang setelah disesuaikan ya. Kemudian di bawah ini tolong diperhatikan siapa yang melakukan audit ya. Itu biasanya junior auditornya, dia akan tanda tangan, dia buat tanggal di sini, maaf di sini sekali lagi belum ada namanya, harusnya ada nama di sini ya, ada namanya. Kemudian itu direview oleh atasannya ya, atasannya tanggal berapa dan di sini harusnya ada namanya ya. Nah, ini nama daripada top schedule kas dan setara kas ya. Oke, di sini di kanan itu ada periode ini untuk tahun 2010. Di sini indeks, ini kolom indeks ya. Yang kita buat itu format standar ya. Nanti adik-adik begitu masuk ke lab, ini tolong perhatikan formatnya ini harus begini terus ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Nomor 3, lakukan cash count-nya. Itu kita akan memeriksa ya apakah rupiah yang ada tercatat di neraca itu ya itu adalah benar-benar dimiliki oleh perusahaan ya. Oke, coba kita lihat bagaimana kira-kira cash count-nya ya. Nah, ini ya, tolong kita perhatikan. Di sini menurut catatan, yang menurut catatan itu menurut buku ada 1.100.000 ini kan salah ini 1 jutanya, 1 juta. Nah, itu kita mau pastikan uang itu benar nggak 1 juta yang ada di dalam brankas ini ya, berangkat kasir ya. Oke, nanti kita akan buat begini, coba kita cek ya. Uang kertas itu uang 100 ribuan, 50 ribuan, 20 ribuan. Katakan uang 10 ribunya ada 5 lembar, maka ini 50 ribu. Uang 5 ribunya ada 5 lembar 25 ribu dan ini teruskan uang logam ya. Uang logamnya uang 500-nya ada 10 keping, itu 5 ribu, kalau kita total ini 217 ribu. Kemudian lain-lain itu ada cek, ada wesel post, cek yang beredar ya, ada pengeluaran kas yang belum dipertanggungjawabkan. Katakanlah totalnya adalah 783, berarti jumlah uang tunai itu adalah 1 juta. Kalau menurut buku dia 1 juta, berarti ini selisihnya Daniel ya, ini 1 juta ya. Oke, itu ditandatangani. Siapa yang menandatangani? Ini adalah pemegang kasnya tanda tangani. Auditornya itu siapa?
Tapi adik-adik tolong perhatikan, kalau adik-adik nanti menjadi auditor, ketika melakukan pemeriksaan atas kas, jangan pernah sekali-sekali pegang uangnya, ya. Begitu auditor berkuasa loh. Auditor itu datang ke kasir, ya, kemudian eh, mintakan kasir itu menghitung kembali, dia keluarkan uangnya, dia hitung sendiri, ya, dia hitung sendiri, kemudian kita pastikan angka yang ada di situ, ya, adalah benar-benar sama dengan yang tercatat, yang secara fisiknya, ya. Nah, oke, itu yang ketiga, ya. Lalu kirim konfirmasi, dapatkan pernyataan saldo regase dalam hal tidak dilakukan. Kalau misalnya tidak lakukan stok nama, kas nama, itu harus kita lakukan konfirmasi. Oke, untuk bank, ya, untuk itu kalau zaman dulu ya kita harus print rekening koran. Kalau sekarang kan sudah ada online banking, ya, itu nggak perlu lagi. Kita setiap hari, setiap saat bisa lakukan rekonsiliasi, ya. Rekonsiliasi hari-hari udah belajar di semester 3, ya. Oke, minta rekonsiliasi, buatkan rekonsiliasi, lakukan pemeriksaan. Nah, kalau misalnya terjadi perbedaan itu kenapa, pastikan, ya. Kemudian review jawaban dari bank, ya. Kalau misalnya ada perbedaan tadi, ada jawaban dari bank itu, ya. Nah, nomor 9, ya. Ini kita harus pastikan ada seminggu sebelum dan seminggu sesudah tanggal neraca. Itu mutasi-mutasi uang itu harus kita perhatikan, ya. Adik-adik ada akuntan nakal, dia ingin membuat neracanya itu banyak sekali uangnya. Pada saat 1 minggu sebelum laporan keuangan tutup, dia pinjam uang dari luar, ya. Ya, akhirnya uangnya banyak gitu, ya. Tapi di rekening koran kita katakan, ya. Tapi begitu udah tutup buku, uangnya dikeluarin lagi, katakanlah tanggal-tanggal 4 Januari dia keluarkan lagi. Tujuannya untuk apa? Untuk menaikkan aset aja. Yang penting di aset kita itu pasnya udah banyak gitu, ya. Nah, itu yang kita pastikan bahwa itu betul-betul memang uang perusahaan apa enggak kan gitu kan. Oke, tanggal 10 periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangannya. Nanti kita akan lanjutkan di pemeriksaan lapangan tanggal berapa itu selesai. Nah, itu kalau misalnya ada transaksi-transaksi di situ, itu kita harus punya perhatian. Tapi intinya di sini, ya, kita harus catatkan di dalam kertas kerja. Oke, sedikit kita teruskan. Periksa apakah sudah dilakukan konversi terhadap kas dalam mata uang asing seperti contoh kita tadi, ya. Apakah penyajian kas dan setara kas di neraca itu dan catatan atas laporan keuangan telah sesuai dengan SAK, ya. Kita memastikan kas itu tadi disajikan di aset lancar, ya. Oke, kemudian buat kesimpulan di top schedule, ya. Dengan kesimpulannya, contoh ini, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dijalankan sesuai dengan prosedur audit yang tercantum dalam audit program kas dan setara, kami berpendapat bahwa saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar. Ini kesimpulannya, ya. Oke, secara teoritis sudah kelihatan, ya. Oke. Nah, ini kita namanya mau mengecek tadi pengendalian internnya. Nanti adik-adik tolong pelajari, misalnya kita ada ngambil satu transaksi, contohnya ini penerimaan kas dari PT ABC, bagaimana ini ada sebesar 25 juta, coba kita pastikan, ya. A itu apa? A itu adalah kelengkapan supporting dokumennya. Apakah itu dokumen pendukungnya lengkap? Kalau lengkap kita tick mark, ya. Yang B, apakah kebenaran perhitungannya secara matematis? Ya, katakanlah itu tadi 25.000 kali 1.000 misalnya perhitungannya, kalau benar kita check mark. Yang ketiga, adakah otorisasi? Ya, penerimaan itu, ya. Nah, kalau misalnya ada penerimaan, ada bagian penagihan, menagih, memberikan kepada bagian keuangan nanti periksa kembali, ya, ada ini otorisasinya kita cek mark, ya. Tapi yang paling harus itu adalah pengeluaran. Kalau uang masuk masih belum apa-apa, ya, uang masuk ke perusahaan. Tapi kalau pengeluaran itu tadi bagian umum, stafnya itu harus membuat pengajuan dana, kemudian ditandatangani dari kepala bagian umum, kemudian ajukan ke kasir. Kasir pun tidak bisa mengeluarkan begitu aja, dia harus tanya ke kepala keuangan. Begitu kepala keuangan setuju, maka uangnya dikeluarkan. Dan begitu pembelian tadi, bukti pertanggungjawabannya diserahkan ke kasir, kasir akan mencatat di bukti pengeluaran, dan kasirnya akan mengirim ke bagian accounting, ya. Nah, itu prosedurnya dan otorisasinya tadi sudah ditandatangani oleh atasannya, ya. Oke, ini kita lihat apakah benar perkiraannya masuk ke kas, ya, itu akunnya masuk ke kas. Yang kelima, apa kebenaran posting ke buku besar dan sub buku besar
pada saat postingnya itu benar, apalagi sekarang sudah komputerisasi ya, itu sudah tidak perlu kita lakukan lagi secara manual ya. Baik adik-adik, mungkin ini pengenalan kita dulu di pemeriksaan atas KAS. Waktunya sangat terbatas ya, namanya lah video ke kuliah daring ya. Mungkin kuotanya kapasitasnya terlalu besar, jadi kita batasi sampai di sini. Tapi satu hal buat adik-adik, tadi kasus kita udah bahas, tolong dikerjakan kembali apa yang saya katakan tadi. Kasus nomor 1, kira-kira apa usulan saudara sebagai auditor ya, kira-kira begini. Saya akan mengusulkan dilakukannya koreksi ya dengan journal adjustment sebagai berikut ya, debitnya apa, kreditnya apa ya. Dengan nomor 2 juga ini tugas adik-adik sekalian ya, tolong tuliskan di dalam kertas, kemudian nanti difoto kirimkan ke WA saya ya, jangan ke WA pribadi ya, jangan di grup ya, ke WA pribadi agar saya nanti tahu masing-masing siswa itu sudah mengerjakan apa enggak ya. Baik adik-adik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini di pemeriksaan KAS dan setara KAS. Kita akan ketemu di minggu berikutnya. Terima kasih. Salam, sampai ketemu kembali.